Selamat datang. Di depan saya ada casing toko MagSafe untuk iPhone 17 Pro dan saya akan membahas proses unboxing, melihat langsung casing ini, seberapa baik kualitas pembuatannya serta fitur-fiturnya, dan juga melakukan uji coba pemasangan secara umum pada ponselnya. Jadi, mari kita langsung mulai saja. Kita punya pull tab di sini. Saya suka melihat fitur seperti ini. Tapi ini bukan yang terbaik. Saya merasa agak lucu ketika ada petunjuk cara memasukkan ponsel ke dalam casingnya. Maksud saya, itu tidak rumit. Saya rasa kita tidak butuh panduan untuk yang satu itu. Dan inilah casingnya. Warnanya ini hampir seperti warna kulit asli di bagian sini dan sekilas terlihat seperti menyatu dengan sempurna. Mungkin ini salah satu casing yang paling tidak mencolok, paling kurang bagus pembuatannya, tapi ada juga fitur-fitur yang saya suka. Jadi, mari kita bahas. Pertama, kita pasang perangkat lain ke dalamnya. Nah, sudah pas dengan baik. Sekarang kalau kita geser ke samping, bisa dilihat ada sedikit perlindungan di sini, seperti bibir casing yang menonjol untuk melindungi layar saat diletakkan di atas meja seperti ini. Dan saya sudah memasang pelindung layar yang sekarang agak terdorong ke atas oleh casing karena pemasangannya agak miring. Jangan khawatir, itu salah saya, bukan salah casingnya. Dan ya, bahkan dengan tempered glass di sini yang menambah sedikit ketebalan pada layar, tetap ada cukup jarak untuk melindungi layar dari goresan saat diletakkan di permukaan datar. Lalu ketika kita melihat sisi-sisinya, semua tombol tertutup dengan bagian samping di sini yang dipotong agar lebih mudah menekan tombol-tombolnya. Hal yang sama juga berlaku untuk tombol power, tapi yang tidak tertutup adalah kamera atau tombol kamera kita. Jadi bagian ini benar-benar terbuka, dan jika kita lihat di bagian bawah, semua lubang untuk speaker dan port pengisian daya sudah tersedia, dan saya ingin menekankan bahwa speaker memang perlu ada lubangnya. Tidak, lupakan saja. Ini sama saja seperti casing lainnya, jadi hanya sedikit lebih dekat. Oke, mungkin ini sedikit terlalu terang. Seperti yang bisa kamu lihat, bagian atasnya sedikit terpotong, tapi jika dilihat dari atas ke bawah, sebenarnya hampir terlihat simetris. Bagian bawahnya, yang ini tampaknya sedikit lebih baik daripada yang satunya. Sekarang saya menyoroti hal itu karena beberapa casing cenderung memiliki lubang yang tidak simetris atau tidak ditempatkan dengan benar, sehingga hampir menyentuh lubang-lubang untuk speaker. Jelas, itu bisa memengaruhi bagaimana suara perangkat. Oke, setelah itu mari kita coba uji pasang kabel tebal. Di sini saya punya, seperti yang bisa kamu lihat, kabel yang benar-benar tebal. Jadi ini kabel biasa, tipe C yang sering kamu lihat, dan kamu bisa lihat perbedaan ketebalannya. Jadi memang ada sedikit perbedaan. Ini adalah kabel yang jauh lebih besar, dan jika kamu punya kabel seperti ini, kamu tidak perlu khawatir. Ya, sepertinya kabel ini bisa terpasang sepenuhnya, tidak terhalang sama sekali, jadi kamu seharusnya tidak mengalami masalah saat mencolokkan dan mengisi daya perangkatmu dengan kabel yang lebih besar yang punya bagian plastik tebal seperti ini. Bahkan, saya akan mencarinya. Tadi saya memang melemparkannya entah kemana di sini. Sabar sebentar, saya harus menemukannya. Aduh, oh ketemu juga. Tadi saya memang sengaja melemparnya. Nah ini dia. Jadi ini adalah colokan Type A ke Type C. Kamu bisa lihat ukurannya memang cukup besar. Berfungsi dengan baik, terpasang sepenuhnya tanpa masalah, jadi kamu seharusnya tidak akan mengalami masalah clearance di sini dengan jenis kabel USB apapun. Nah, setelah itu, mari kita balik ke bagian belakang di mana ada MagSafe dan kamera kita, beserta plato kamera. Jadi mari kita mulai dari area kamera di sini. Kita memang punya area yang sedikit menonjol, jadi ada semacam perimeter yang agak terangkat, dan ini jelas memberikan perlindungan untuk lensa-lensanya sendiri, sehingga tidak akan tergores saat kamu meletakkannya di atas meja. Tidak perlu khawatir soal itu karena benar-benar tertutup. Tapi hal lain yang juga tertutup di sini, mungkin atau mungkin tidak, adalah plato di sini yang melindungi ponselmu jika kamu sering menjatuhkannya di tempat-tempat dengan kunci longgar atau koin receh yang bisa saja menggores kamera beserta plato kameranya. Tapi, hey, plato kamera tertutup jadi terlindungi.
Jadi, satu-satunya hal yang perlu kamu khawatirkan adalah bagian yang lebih penting, yaitu lensa itu sendiri. Hal lain yang terbuka di sini adalah flash yang terbuat dari plastik. Jadi bagian putih aneh itu sebenarnya plastik dan bisa tergores. Meskipun itu hanya flash, jadi tidak terlalu masalah jika tergores. Lalu ada lidar dan lubang ini untuk mikrofon. Nah, kalau bicara soal case seperti ini dengan perlindungan plato penuh, kamu memang terbatas dalam hal pelindung lensa. Aku sudah merekam video untuk ponsel ini tentang cara memasang pelindung lensa, dan yang aku gunakan pada dasarnya adalah tiruan dari apa yang Samsung punya secara default di ponsel mereka. Jadi ini hanya desain kamera biasa seperti di Samsung, tapi kamu bisa membeli pelindung lensa yang bentuknya sama, lingkaran seperti ini, cakram ini untuk iPhone sebagai pelindung lensa. Nah, pada case seperti ini, pelindung lensa yang secara spesifik sudah aku rekam itu tidak akan bisa digunakan dengan case ini karena tidak ada cukup ruang di sekitar kamera untuk pelindung lensa jenis ini menempel pada pelatunya. Karena pelindung lensa ini menutupi kamera hingga ke samping dan menempel pada pelatunya, jadi kamu tidak akan bisa menggunakannya di sini karena tidak ada cukup ruang atau jarak antara plastik di sini dan tonjolan kamera. Jadi pelindung lain yang bisa kamu gunakan adalah pelindung yang menutupi seluruh pelat kamera, di mana kamu punya semacam lempengan kaca yang langsung ditempelkan ke seluruh pelat kamera. Jelas, pelindung yang ini juga sama sekali tidak bisa digunakan di sini karena sebagian besar sudah tertutup. Jadi kamu tidak akan bisa menggunakan pelindung yang itu juga. Dan satu-satunya pelindung lensa yang bisa kamu gunakan mungkin adalah yang paling murah. Jadi mungkin tidak terlalu buruk. Kamu cenderung menggores atau memecahkannya. Jadi kamu bisa membeli semacam cakram plastik atau kaca ini dan tinggal ditempelkan saja di bagian kaca lensa, lalu sudah siap digunakan. Kamera kamu terlindungi dan jika terjadi sesuatu, kamu tinggal mengelupas dan menggantinya. Itu tidak memiliki masalah jarak karena hanya direkatkan di bagian atas sini saja. Jadi ini juga sangat minimalis, tidak memiliki desain aneh seperti yang saya sebutkan tadi, seperti pelindung lensa tiruan Samsung, tidak benar-benar menjadi masalah di sini. Jadi setiap casing akan bisa menggunakan pelindung itu dan kamera kamu tetap terlindungi. Sekarang kita lanjut ke bagian berikutnya. Di sini kita punya MagSafe bersama dengan bagian belakang plastik. Dan ini juga plastik di sini, yaitu pelindung plato. Jadi bagian ini bisa saja tergores jika kamu sering meletakkannya secara sembarangan, misalnya ke dalam tas. Karena terbuat dari plastik, jadi tidak terlalu kaku. Dan hal lain adalah karet yang ada di sini, ini adalah karet yang sangat penting. Kamu bisa merasakan sambungan di antara keduanya. Hal yang ingin saya tekankan adalah saat kamu memegang ponsel, jari-jari kamu kadang-kadang bersentuhan dengan bagian itu, dan kamu akan merasakan permukaannya tidak sepenuhnya halus. Jadi hal itu sedikit mengurangi kesan premium. Saya menyoroti hal ini karena ada beberapa case atau produsen case lain yang bisa melakukannya dengan sempurna. Mungkin case ini bukan yang paling menarik secara tampilan dan ini hanya salah satu yang saya punya di dekat sini. Tapi penyatuan plastik antara karet dan plastiknya sangat sempurna. Saya sama sekali tidak bisa merasakan adanya sambungan di antara keduanya. Satu-satunya hal yang bisa saya rasakan hanyalah perubahan permukaan karena bumper di sini memiliki tekstur yang berbeda dibandingkan bagian frostednya. Bagian belakangnya plastik, tapi secara umum saya tidak bisa merasakan adanya sambungan di antara keduanya. Hampir tanpa celah sesuatu yang tidak terjadi di sini dan itu bisa langsung terasa. Jadi saya ingin menyoroti hal itu. Secara keseluruhan case ini oke, saya suka karena sudah dilengkapi dengan perlindungan plato dan MagSafe karena tidak semua case punya MagSafe. Satu hal lagi yang saya suka dari case, meskipun ini preferensi pribadi, adalah salah satu kickstand yang biasanya terpasang di sekeliling kamera, di mana kamu tinggal membukanya dan bisa langsung menopang ponselmu di mana saja tanpa masalah. Dan kickstand itu terintegrasi langsung dengan kamera, seperti pelindung di sini. Jadi tampilannya juga seperti bagian dari case minimalisnya sehingga terlihat sangat bagus. Di sini, lagi-lagi kita tidak menemukan fitur seperti itu. Selain itu, kita juga tidak mendapatkan pelindung tombol kamera, yang sebenarnya dimiliki oleh cukup banyak case di sini dan desain yang sederhana di sini serta tombol-tombolnya.
Beberapa case lain, seperti yang satu ini, memiliki tombol fisik di sini. Jadi ini adalah tombol plastik longgar yang bisa menutupi tombol fisik di ponselmu dengan lebih baik dan juga memberikan umpan balik taktil yang lebih baik saat ditekan. Selain juga benar-benar terasa seperti tombol yang bisa kita rasakan, bukan hanya perpanjangan dari case itu sendiri. Jadi itulah beberapa kekurangan dan juga hal-hal yang saya suka dari case ini. Jadi seperti itulah. Sekarang, jika kamu tertarik untuk membeli case ini, linknya ada di deskripsi, jadi kamu bisa cek sendiri. Ngomong-ngomong, kalau kamu merasa ini sangat membantu, jangan lupa untuk like, subscribe, dan terima kasih sudah menonton.